Shalom, selamat siang, selamat tahun baru pemirsa. Topik yang akan saya bahas hari ini adalah okultisme. Satu topik yang selalu menimbulkan perdebatan. Kenapa? Karena bisa dikatakan setidaknya pengalaman saya lah ya, mengajar di kampus dari 2006 dan pendeta sudah lebih dari 20 tahun. Topik tentang okultisme ini jarang dibahas di dalam gereja. Tapi kenyataan yang saya temukan di kampus, hampir di setiap semester itu ketika sebelum pandemi kita kan selalu ada acara retreat atau Bible Camp. Saya akan selalu temukan mahasiswa saya yang datang dari rumahnya, dari kampungnya itu membawa tanda kutip ya oleh-oleh dari kampungnya, seperti penjaga kosan, seperti penjaga badan. Dari mana Bunda tahu? Ya itulah dahsyatnya Tuhan. Jadi di acara retreat atau Bible Camp tersebut selalu kami lakukan pelayanan-pelayanan pribadi atau konseling-konseling pribadi, dan kerap sekali kita akan mendengarkan curhatan atau pengakuan-pengakuan mereka tentang apa yang mereka bawa, atau kalau tidak lewat curhatan mereka ketika kita melakukan Bible Camp atau retreat sering terjadi tanda kutip keserupan. Jadi ketika terjadi keserupan, ya saya bersyukur karena Tuhan membawa saya ke pelayanan yang berbau okultisme. Ketika terjadi kesurupan, maka itu menjadi jalan untuk kita bisa bicara secara pribadi dengan orang tersebut. Ada apa dengan dia, apa yang dia bawa dari kampungnya, atau apa yang dialaminya di masa lalu kehidupannya. Nah, itu sebabnya di dalam mata kuliah agama, materi ini selalu kami bahas, okultisme, dan selalu menimbulkan perdebatan atau diskusi-diskusi yang sangat hangat, karena jujur saja ada banyak orang Kristen yang berpikir tidak masalah gitu loh. Tidak masalah, itu kan bagian dari usaha atau upaya manusia. Jadi apalagi kalau hal itu didasarkan pada kebenaran firman Tuhan yang mengatakan cerdiklah seperti ular. Ya, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi ketika seseorang misalkan karena sakit atau karena lama mendapatkan pekerjaan, lama mendapatkan teman hidup dan lain-lain, lalu pergi ke tanda kutip yang disebut orang pintar, dukun dan sebagainya, menurut dia itu sah-sah saja karena itu bagian dari usaha atau upayanya. Kan katanya kan harus cerdik begitu. Nah, tanpa mau tahu apa akibat dari hal itu. Nah, tanpa kita sadari, Saudara, kita akhirnya menjadi orang-orang yang tangan kanan ini kita kasih ke Tuhan, tapi tangan kanan ini kita kasih ke iblis. Jadi kita terikat di dalam dua kuasa Tuhan dan kuasa iblisnya piye gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, apa sih okultisme? Okultisme itu berasal dari kata occultus, itu bahasa Latin. Saudara, artinya tersembunyi, rahasia, gaib, misterius, gelap atau kegelapan. Jadi setiap kali saudara mendengar kata okultisme itu berarti bicara tentang sesuatu yang misteri, sesuatu yang gelap gitu. Dia ada putih-putihnya, jadi nggak ada dukun putih, semua hitam begitulah ya kira-kira. Nah, maka kalau kita definisikan, okultisme itu dapat diartikan sebagai paham yang menganut atau mempraktikkan kuasa atau kekuatan dari dunia kegelapan atau dunia roh-roh jahat yang sudah pasti dong. Suhunya itu ya, kepalanya itu sudah pasti iblis. Nah, dari pengalaman Bunda sejak 2006 berada di kampus dan Tuhan bawa di pelayanan okultisme, ya bisalah kita bedakan okultisme ini ada yang tipenya lunak, ada yang tipenya keras. Tipe lunak itu misalkan seperti apa? Horoskop, ramalan, takyul ya dan sebagainya. Nah, tipe keras itu seperti apa Bunda? Santet, gendam, tenung, pelet, tenaga dalam dan sebagainya dan sebagainya. Nah, mengapa ini menjadi menarik untuk dibahas? Karena seperti yang saya katakan tadi, ini melibatkan dunia roh jahat yang suhunya itu adalah iblis. Yang tanpa kita sadari di kekristenan kita selama bertahun-tahun atau puluhan tahun kita terlibat dengan ini. Jadi Kristen iya, percaya kepada Tuhan iya, tapi menganut paham atau mempercayai atau terlibat di okultisme juga iya. Dan saya tidak asal ngomong gitu loh. Jadi saya menemukan bukti-bukti di pelayanan saya seperti itu. Zaman bisa semakin maju, semakin canggih. Orang titelnya bisa sampai S3, S4, dan S2, terserah lah. Tapi kalau dibahas tentang okultisme, misalkan Bapak punya keterlibatan dengan okultisme, apa itu okultisme? Setelah kita jelaskan, itu
itu kan tidak apa-apa. Balik lagi seperti tadi, itu kan bagian dari usaha manusia. Nah, seperti itu, oke? Nah, kita mulai dengan mempertanyakan satu pertanyaan penting. Sebenarnya pemirsa, siapa sih musuh utama orang Kristen? Ya, musuh utama orang Kristen itu adalah iblis, setan, roh jahat, bukan manusia. Makanya saya selalu katakan ketika Anda patah hati atau punya mantan pacar, mantan suami, mantan istri, lalu hubungan Anda dengan dia seperti Tom and Jerry atau menganggapnya musuh buyutan, ya kenyataannya musuh kita itu cuma satu, setan, roh jahat, iblis, bukan manusia. Artinya sesama manusia itu tidak pernah sebenarnya ditetapkan untuk menjadi musuh kita. Makanya kita diminta mengasihi musuh kita, ya, seperti itu. Nah, lalu apa kata firman Tuhan tentang roh-roh jahat ini? Ya, kita baca contohnya Efesus pasal 6 10 sampai 12. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan, tanda kutip, tipu muslihat iblis. Kenapa? Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah, penguasa di mana? Di dunia yang gelap, penghulu, ya, di dunia roh-roh jahat. Jadi artinya seperti ini nih. Ketika misalkan kita berbenturan dengan seseorang, lalu kita sakit hati, bukan orangnya sebenarnya yang harus kita benci gitu loh, yang harus kita sikapi tanda kutip dengan balas dendam atau apa segala macam, enggak. Tapi roh yang membuat dia akhirnya menyakiti kita, akhirnya melukai kita. Makanya dikatakan peperangan kita bukan melawan darah dan daging yang kelihatan, bukan, tapi roh-roh di udara. Kenapa sampai pada akhirnya orang itu cenderung untuk menyakiti, bahkan punya kecenderungan untuk membunuh, membinasakan. Seperti itu selalu pikiran, kata-katanya dan sikapnya begitu. Kenapa? Maybe. Nah, gitu kan. Nah, jadi ada yang mensponsori dia. Nah, itu makanya ke dunia rohnya kita yang harus lihat gitu. Ada apa dengan dunia rohnya? Apa yang menyebabkan dia seperti itu? Nah, itu dia pemirsa. Kita lanjutkan kembali. Nah, kalau kita kembali kepada penciptaan, proses atau sejarah terjadinya kejatuhan manusia ke dalam dosa, Kejadian 3 ayat 1 sampai 5, Anda pasti sudah familiar lah dengan kisah itu, bagaimana ular memperdaya Hawa sehingga akhirnya Hawa memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Nah, cara tipu daya iblis yang paling mendasar, pemirsa, kita belajar dari peristiwa di Taman Eden itu adalah membuat manusia itu tidak percaya akan kebaikan Tuhan, membuat manusia itu mencurigai Tuhan, membuat manusia itu mempertanyakan, Tuhan serius nggak sih ketika Tuhan sudah kasih kayaknya ada deh yang lebih baik deh, kenapa ya Tuhan sembunyikan yang lebih baik? Nah, kira-kira begitu. Jadi bagaimana kita akhirnya berpikir kalau Tuhan itu nggak penuh dalam mengasihi kita, nggak ikhlas gitu loh, nggak perfect ketika memberikan kita sesuatu seperti itu, ya. Itu cara tipu muslihat iblis, dan sampai sekarang itu terjadi. Iblis selalu mencoba membuat manusia itu percaya kalau Tuhan itu menyembunyikan sesuatu. Ya, seperti bagaimana Hawa diperdaya oleh iblis. Oh, enggak, kau enggak akan mati, tapi sebaliknya kau akan menjadi seperti Allah. Masa sih kan begitu ya, Hawa ya? Kok segitu teganya Tuhan bilang gue pasti akan mati, ternyata dia menyembunyikan sesuatu kalau aku akan sama seperti dia. Nah, sampai sekarang seperti itu, ya. Seolah-olah, seakan-akan, sekonyong-konyong Tuhan itu menyembunyikan sesuatu yang terbaik dari manusia, sehingga kesimpulannya apa? Tuhan nggak bisa dipercaya, ya. Begitu cara iblis memperdaya manusia. Maka kalau kita bertanya, okultisme itu munculnya dari mana sih? Munculnya adalah dari keinginan kita yang cenderung ingin menentukan jalan kita sendiri di luar kehendak dan rencana Tuhan. Dengan kata lain, sebenarnya okultisme itu adalah bentuk pemberontakan. Pokoknya gue gak mau tahu, pokoknya gue maunya kayak begini gitu loh. Semacam pemberontakan atau semacam penolakan, semacam demo kepada Tuhan. Gue gak mau tahu, ini hidup gue, pokoknya kudu begini bla 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 bla. Sebenarnya seperti itu, ya. Oke.
Maka balik lagi, kalau kita artikan apa itu okultisme, yaitu tadi segala sesuatu yang terkait dengan kegelapan, ya, kegelapan yang tersembunyi, yang tidak transparan, dan pada akhirnya itu selalu berakhir pada kematian atau sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang buruk. Tidak pernah okultisme itu berakhir baik, tidak pernah. Saya katakan dengan tegas, di pengalaman saya lebih dari 20 tahun menjadi pendeta Tuhan bawa ke pelayanan okultisme, tidak pernah, entah dengan alasan apapun, keterlibatan dengan okultisme dalam bentuk apapun itu berakhir baik, happy ending. Tidak pernah, selalu saja itu buruk. Nah, maka okultisme itu mampu menarik hati manusia karena seolah-olah ketika seseorang terlibat okultisme, misalkan dengan ramalan, dengan tahyul, dengan horoskop atau apapun itu bentuk-bentuk yang lunak yang Bunda katakan tadi itu, seolah-olah manusia itu punya kendali gitu loh. Jadi kontrol hidup dia itu ada di tangan dia, sehingga dia bisa memperoleh apapun dengan cara dia, ya, gercep gitu ya, yang instan. Makanya kalau Anda perhatikan misalkan film-film, ya banyak sekali Indonesia film-film yang berbau okultisme, ingin menjadi kaya, dia langsung misalkan bertapa di sebuah gua atau gunung dengan sesajen bla 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 segala macamnya gitu. Nah, jadi dikasih kaya, wah kalau begitu kontrolnya di tanganku ini gitu ya. Kalau aku mau kaya tinggal bla 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 seperti itu. Tinggal aku melakukan ini dan ini dan itu dan itu. Nah, jadi okultisme itu ya dibuat iblis menjadi media yang membuat manusia berpikir manusia itu punya kontrol, punya kendali atas hidupnya. Dia bisa peroleh apapun ya dengan relatif cepat dan mudah ya. Dia bisa peroleh apapun. Jadi kalau kepengen jodoh, tinggal misalkan datang ke kuburan lalu minta ya, minta jodoh dari arwah orang yang sudah mati. Ya, itu. Jadi kalau kita, pengalaman saya membahas itu, selalu ada yang nyeletuk mengatakan, buktinya bener kok, saya dapat jodoh, saya bahkan punya anak, penyakitnya sembuh bla bla bla. Betul banget. Banget banget. Anda tahu tidak? Apa yang Anda inginkan? Kekayaan, kesembuhan, jodoh, pekerjaan yang lebih baik, berkat anak, bla 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 bla. Semua itu bisa iblis kasih. Semua bisa iblis kasih. Cuma Anda kudu ingat, ada satu hal yang tidak bisa dikasih oleh iblis. Apa itu? Keselamatan. Ya, keselamatan itu tidak bisa dikasih oleh iblis. Maka kalau Anda mengatakan, setelah aku pergi ke orang pintar buktinya sembuh kok, setelah begini-begini aku dapat ini berkat anak kok, bla bla. It's okay. Ya betul, tapi Anda tahu tidak apa efeknya? Mari kita ambil satu contoh kecil saja. Anda pernah dong nonton film-film yang berbau okultisme ya, yang ada di Indonesia lah ya, secara khusus ya, karena Indonesia ini penuh dengan film-film dan sinetron-sinetron yang berbau seperti itu. Orang-orang Indonesia ini senang sekali mengkonsumsi tontonan-tontonan yang seperti itu, yang berbau mistis seperti itu. Nah, misalkan ada orang pengen kaya, terus seperti saya katakan tadi, dia bertapa di gunung atau di gua. Dapat, dia langsung kaya. Tetapi simaklah tontonan itu gitu. Selalu ada yang disebut dengan tumbal. Ada hal yang harus dia lakukan. Ada hal yang harus dia bayarkan untuk hal tersebut. Yang ketika dia tidak setia membayarnya, dia abai, itu akan berefek kepada dia sendiri. Ya toh. Nah, dan tahu pekerjaan iblis seperti itu. Iblis itu tidak pernah kasih sesuatu dengan gratis. Dia selalu berada udang di dalam peyek, pemirsa. Ya, selalu ada sesuatu yang diraih. Dan yang paling harus pemirsa ketahui adalah iblis itu ketika kasih sesuatu kepada si A, lalu misalkan seperti tadi dia kaya, dia nggak akan berhenti sampai ke si A ini doang, enggak. Dia akan terus cecar, dia akan terus kejar sampai ke anaknya, cucunya, terus. Jadi misalkan anaknya nggak ngerti tentang okultisme, tetapi ikut menikmati tuh kekayaan bapaknya yang berasal dari dunia kegelapan nih, anaknya akan menanggung hal itu. Itu loh. Kenapa? Itulah pekerjaan iblis. Jadi kalau Alkitab mengatakan seperti ini, pemirsa ya, dikatakan seperti ini ya, tentang pekerjaan iblis. Dia bilang seperti ini, sebentar. Nah, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginannya.
Dia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab dalam diri dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, maka ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iblis itu pembunuh, jadi tidak ada kehidupan dalam diri dia. Jadi kalau Anda mengatakan setelah pergi ke orang pintar, setelah begini-begini ke kuburan, setelah melakukan bla 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 bla, aku sembuh, aku dapat berkat anak, dapat teman hidup, bla 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 segala macam, is oke. Saya katakan tadi semua bisa iblis kasih, kecuali keselamatan, kecuali kehidupan Anda, karena cuma Tuhan yang bisa memberikannya. Oke? Dan kita harus akui ya, budaya di sekeliling kita saat ini sengaja atau tidak itu telah mempromosikan okultisme sebagai sesuatu yang menarik atau minimal tidak berbahaya. Nah, kalau zaman dahulu saya masih ingat ya, ketika Tuhan izinkan melayani misalkan dukun, itu prakteknya masih pakai apa? Kemenyan, daun sirih, pokoknya masih berasap-asap dan aromanya itu ndak enak gitu. Lah kalau zaman now ndak lagi begitu. Udah keren. Udah keren. Dari lagi asap-asap segala macamnya, udah teknologi berkembang, udah pakai teknologi begitu ya, udah pakai teknologi dengan jepit klik gitu kan, klik, udah seperti itu sekarang, sudah berkembang. Dan anda tahu seperti yang saya katakan tadi, tontonan itu kerap sekali sebenarnya mendemonstrasikan kekuatan iblis yang kita tidak sadari gitu ya. Aduh, serem tapi ditonton. Dan saya katakan seperti ini. Kenapa sering terjadi misalkan di sekolah-sekolah di negara kita, satu sekolah tiba-tiba kesurupan bla 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 segala macam. Kok bisa ya? Karena emang yang kita konsumsi seperti itu, dari mata turun ke hati. Apa yang Anda lihat, apa yang Anda tonton itu akan berdampak pada diri Anda seperti itu. Nah, jadi makanya kalau saya pribadi di rumah kami di House of Grace nggak ada tontonan, itu terlarang tontonan seperti itu ya. Oke, kita lanjut dulu. Jenis-jenis praktek okultisme itu apa sih? Saya sudah sebutkan tadi beberapa. Contohnya tahyul. Ya, tahyul itu apa? Kepercayaan akan hal-hal misterius yang merupakan kebohongan. Kepercayaan pada hal-hal atau benda-benda yang memiliki kekuatan ajaib. Misalkan keris dipercayai punya kekuatan ajaib. Jadi keris ini harus bla 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 apa segala macam bla bla bla. Itu termasuk tahyul. Atau ada kalung yang ada isinya, atau cincin apa segala macam ada ya. Angka 13 itu angka angka sial katanya seperti itu ya. Nah, jadi atau apa ya, tempat-tempat yang dianggap keramat. Oh, itu ada pohon beringin, itu pohon keramat loh. Hati-hati loh kalau lewat dari situ, kudu punten, kudu permisi. Nah, itu semuanya adalah tahyul ya. Itu disebut dengan tahyul. Nah, yang kedua apa? Ilmu ramal. Segala bentuk upaya mengetahui tentang apa yang akan terjadi di masa depan menggunakan media, kartu, perbintangan, telapak tangan dan segala macam. Nah, ketika saya masih pegang gereja, pegang jemaat, menjadi pendeta jemaat, sekarang saya pendeta mahasiswa, pemirsa. Nah, tidak jarang berarti ya pernah lah, dan bisa dibilang cukup sering sebenarnya gitu. Jadi kalau ada jemaat misalkan mau melakukan sesuatu, entah menikahkan anaknya, memasuki rumah, acara-acara yang bersifat pribadi lah, itu nggak segan datang ke pendeta untuk mengatakan apa, Inang pendeta, Bunda coba lihat almanak. Jadi almanak itu seperti ini pemirsa. Seperti ini ya, seperti ini, ada buku ya, seperti ini ya, pencatatan ayat-ayat harian sepanjang 1 tahun seperti itu ya. Ya, jadi lihat dulu kira-kira di mana hari baik. Jadi hari baik loh, maksudnya hari baik bagaimana? Nah, hari baik itu pemirsa dipahami terkait dengan apa ayat harian hari itu. Jadi kalau misalkan ya, hari Sabtu besok misalkan tanggal 8 ya. Kalau misalkan natsnya menulis misalkan celakalah engkau, itu bukan hari baik. Jadi yang disebut hari baik itu adalah kalau misalkan di hari Sabtu ayatnya adalah berbahagialah orang. Oh, itu hari baik. Oh, sudah acaranya berarti di situ lah. Itu tidak jarang jemaat bertanya seperti itu gitu ya, meminta seperti itu untuk melihat hari baik. Nah, atau pemirsa yang pernah diramal tangannya, aku lihat sini ada 3 garis di tanganmu ini. 1 itu tak nyambung, kayaknya nanti jodoh kau susah. Coba perhatikan 3 garis tangan. Ada yang pernah diramal garis tangannya, jodoh kau susah nanti, pekerjaan kau susah nanti, kau sakit-sakitan kau nanti kau, karena ada 1 yang tak nyambung, ini tidak benar, ini kau harus lakukan bla 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 bla. Nah, seperti itu. Atau
bermain jelangkung atau membaca horoskop, bintang Anda hari ini Gemini, oh cinta Anda bla bla bla, keuangan Anda bla, kalau bagus wah betul 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 cocok kali cocok, tapi kalau enggak wah Anda jadi menggalau. Itu contohnya ya. Lalu apalagi ilmu sihir. Ilmu sihir itu apa? Penggunaan kekuatan di luar kemampuan manusia melalui sarana mantra, ajian, berhubungan dengan arwah, jimat-jimat, santet, benda-benda pusaka atau sakral, dan sebagainya. Yes. Pemirsa, dunia ini punya kekuatan, punya kuasa, itu betul. Tapi kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan selalu jauh melebihi hal itu. Ya, jadi kalau misalkan pemirsa bertanya, apakah Ibu Pendeta percaya kalau guna-guna itu ada? Ya kan pekerjaan iblis ada. Kalau saya mengatakan iblis nggak ada, nanti saya jadi tidak bisa mewaspadai diri saja. Saya mengakui iblis ada karena dia adalah musuh saya, maka saya menjadi waspada gitu loh. Jadi musuh Anda itu ada iblis. Nah, jadi guna-guna ada, santet ada ya. Dan saya sudah melihat itu dalam diri orang-orang ya, orang-orang yang Tuhan izinkan kita layani. Ketika misalkan terjadi sesuatu kepada dia, ada satu tempat di mana dulu saya pernah melayani. Begitu tiba di sana, saya langsung diingatkan jemaat orang-orang di sana seperti ini. Inang Pendeta, jangan pergi ke Lapo di sana. Walaupun itu warung, ke warung di sana. Itu tukang guna-guna itu belum. Jangan pergi. Jadi di kampung itu orang memainkan guna-guna itu, santet itu bebas gitu. Jadi kalau sudah suka dengan satu tinggal santet, tertok mati istrinya, mati anaknya, balas lagi dengan santet lagi, matikan istrinya, matikan lagi. Itu sesuatu yang sudah tidak tabu bagi mereka gitu loh, karena mereka mempercayai ada kekuatan. Jadi kalau orang jahat ya harus dilawan dengan kekuatan jahat juga gitu. Nah, bahkan kebiasaan kita pemirsa ya, kebiasaan kita, papa saya sudah meninggal, mama saya sudah meninggal, mama mertua, papa mertua juga seperti itu. Lalu kalau Anda bertanya, apakah Pendeta Marita pernah ziarah? Pernah. Saya pernah mengunjungi makamnya, tapi tidak untuk meminta berkat, apalagi berdoa. Enggak. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan nggak ada hubungan antara hidup dengan yang mati. Jadi kalau Anda membaca Pengkhotbah pasal 9 misalkan ya, di situ dengan tegas dikatakan Pengkhotbah pasal 9, orang yang sudah mati itu nggak tahu apa-apa. Nggak ada cintanya, nggak ada kebenciannya, nggak ada rindunya, nggak ada kangen-kangennya gitu loh, nggak ada dendamnya, nggak ada semuanya. Nggak ada. Kalau orang sudah mati, mati semuanya. Mati aja. Mati aja. Lalu logikanya ketika Anda misalkan pergi ke kuburan orang tua atau kakek nenek Anda untuk meminta sesuatu, ini paling sering kan. Nah, anaknya mau sidang S1 lah, katakan lu S1, kudu pulang dulu ke kampung. Ngapain? Ziarah ke kuburan opung, minta berkat dari kuburan opung. Saya selalu bilang di kelas seperti itu, lu pakai logika dulu guys gitu loh. Opung lu aja tamat TK pun ente gitu loh. Lu mau tamat S1 terus lu minta ke opung lu, gue mau sidang opung S1, tolong berkati aku ya. Itu secara logika gitu loh. Ayo secara logika aja mikir. Ya, enggak lagi soal, apalagi kalau soal misalkan itu kan udah mati, debu, kumaha lu bisa minta diberkati? Kan rohnya hidup. Iya, rohnya hidup, memang rohnya hidup, tapi sudah kembali pada penciptaan. Alkitab mengatakan begitu, Pengkhotbah 12 ayat 7, kalau setiap manusia mati, tubuhnya kembali menjadi debu, rohnya kembali kepada Tuhan. Makanya kekristenan itu tidak mengenal yang namanya roh yang gentayangan. Kekristenan itu luar biasa. Ketika nanti saya mati, Anda jangan pernah mengatakan, wah, saya lihat Bunda datang ke Telkom, ke STHB, ke Tekstil, ke Unpad, ke UPI, ke STB. Ente. Logo kelar, saya itu sudah di surga, saya itu bersama dengan Tuhan. Sorry ya, enggak. Jadi saya tidak, bahkan saya tidak akan lagi datang ke rumah saya ini, enggak. Karena kenapa? Kelar urusannya, kelar aja urusannya gitu. Jadi enggak gentayangan lagi. Begitu Alkitab mengatakan. Jadi kalau misalkan Anda berpikir karena sakit, ya, orang tua zaman sekarang pun seperti itu, sama seperti saya bilang tadi ya, jangan bisa maju, dia ke gereja rajin, tapi begitu melihat aduh anaknya masuk usia 27 tahun 30 tahun kok jodohnya belum ada, kayaknya kita perlu ziarah nih, kayak ada penghalang lah dalam diri kau. Pulang tuh ke kampung tuh, pulang, bikin ritual lah di sana lah, potong beduma lah, apa segala macam, bikin ritual depan kuburan minta berkat. Jujur miris selalu hati saya dengan praktek-praktek yang seperti itu gitu loh. Saya katakan tadi, ketika Anda meminta hal itu kepada arwah roh yang sudah mati, katakanlah dulu, kemudian langsung secepatnya ya, besoknya atau 1 bulan kemudian jodoh anak Anda datang. Wah, haleluya. Berarti Anda mikir enggak apa efeknya
apa dampaknya? Nanti saya akan ceritakan. Nah, tapi balik lagi, berdasar pengalaman, tidak pernah iblis kasih sesuatu yang gratis. Selalu ada tumbalnya, selalu ada efek sampingnya. Gitu ya, itu dia pemirsa. Nah, lalu ada juga hal-hal lain ya, hal-hal lain seperti apa misalkan ya paranormal, menggunakan indera keenam, telepati, ilmu tenaga dalam, ilmu kebal, hipnotis, berdoa kepada orang mati dan sebagainya dan dan sebagainya. Itu semua hal-hal yang perlu kita waspadakan ya. Lalu bagaimana sikap kekristenan terhadap okultisme? Satu kata, menentang. Itu sikapnya ya. Kenapa kekristenan menentang okultisme? Pertama, karena Tuhan sendiri menentang dan melarang semua bentuk praktek okultisme dari mulai yang lunak sampai yang keras. Kita baca ya. Imamat pasal 20 ayat 6. Orang yang berpaling kepada arwah atau roh-roh peramal, yakni yang berjinah. Jadi ternyata pemirsa, ketika kita melakukan okultisme, misalkan minta berkat dari orang yang sudah mati, ya rohnya atau orang pintar bla 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 bla, itu ternyata termasuk perjinahan rohani karena menduakan Tuhan. Jadi perjinahan itu ternyata nggak cuma soal fisik bersetubuh, tapi juga secara roh ya. Lalu kata firman Tuhan, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Wah, luar biasa ya. Ulangan 18 ayat 9 ke 14, Anda bisa baca nanti, ada satu kata di situ dikatakan oleh firman Tuhan, setiap orang yang melakukan setiap bentuk okultisme entah lunak atau keras ya, itu adalah kekejian bagi Tuhan. Maka Tuhan akan menghalau orang itu dari hadapan Tuhan ya. Makanya kalau Anda baca Alkitab, Tuhan itu sangat tegas mengatakan kepada bangsa Israel, bangsa yang dipilih, jangan sampai terlibat dengan keyakinan atau kepercayaan orang-orang atau bangsa-bangsa di sekitar mereka. Ulangan 4, 15 ke ayat 20. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan, dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah matahari, bulan, dan bintang, atau beribadah kepada sekaliannya yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka gitu ya. Ya, Ulangan pasal 4 15 ke ayat 20. Jadi Tuhan menentang setiap bentuk okultisme. Lalu yang kedua apa? Melakukan okultisme sama dengan memberontak. Saya katakan tadi, tidak mempercayai Tuhan ya, tidak mempercayai Tuhan. Jadi misalkan lah saya sakit, sudah berobat sana sini, tapi kok lama banget tiba-tiba ada yang bilang ke saya, "Oh Bunda, Wanita Marita, ada apa orang pintar di sana, sudah ada yang sembuh dari sana." Lalu saya ke sana membawa persyaratan. Nggak ada persyaratannya. Orang itu juga berdoa dan baca Alkitab. Kan sudah saya bilang tadi ya. Enggak lagi dalam bentuk yang kotor-kotor, gelap-gelap. Sekarang udah pakai Alkitab pun, pakai doa pun, ya kan? Pakai Alkitab, pakai doa, berdoalah katanya begitu. Tapi tetap melibatkan dunia lain. Dunia lain ini adalah roh-roh jahat yang tadi, gitu. Pemirsa, saya sudah melihat hal itu, sudah melihat dengan mata kepala saya praktek-praktek yang seperti itu di pelayanan okultisme, ya. 2 Tawarik 33 ayat 1 ke ayat 2 dan ayat 6. Jadi ini, Manase berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Apa itu? Ya, okultisme tadi. Bahkan coba lihat pemirsa, ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di lebak Ben Hinnom. Ia melakukan ramal, telaah, sihir, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan sehingga ia menimbulkan apa? Sakit hatinya Tuhan. Balik pemirsa. Jadi semua bentuk tindakan atau praktek okultisme itu adalah sebagai bentuk pemberontakan atau semacam apa ya, pernyataan kalau kita sebenarnya tidak mempercaya Tuhan. Walau seperti yang saya katakan tadi, berdoalah kau kepada Tuhan, aku cuma alatnya saja, tapi kau berdoalah kepada Tuhan. Tapi kurasa namborunya mengikuti dia, opungnya mengikuti, begitulah ya. Itu yang ketiga. Praktik okultisme, sadar atau tidak, dalam pengertian sadar atau tidak ya, itu adalah
semacam apa ya, semacam pekerjaan atau momen atau kesempatan di mana Anda menjadi terkoneksi, terhubung dengan setan atau roh jahat. Kan saya katakan tadi, itu adalah masalah dunia roh. Dunia roh itu roh-roh jahat yang suhunya itu adalah iblis. Jadi ketika Anda terlibat dalam satu praktek okultisme sekecil apapun, itu sebenarnya semacam deal-dealan dengan iblis. Anda menjadi punya celah dengan iblis. Jadi saya suka sekali dengan perumpamaan Tuhan Yesus tentang kalau Anda pernah mendengar rumah yang kosong. Jadi rumahnya kosong, lalu dibersihkannya, setelah bersih ditinggalkannya, rumah itu tidak ditempati. Kemudian datanglah iblis, lihatnya rumah itu bersih, wah bersih sekali, diajaknya teman-temannya 7, lalu berantakinya rumah tersebut. Lalu tinggalkan, setelah berantakan, lalu pemiliknya datang, wah kok berantakan, dibersihkan lagi tapi tidak ditempati. Datanglah iblis lagi, loh kok udah bersih, diajak lagi. Yang 7 tadi itu mengajak masing-masing 7, lalu diberantakin lagi rumah ini sampai kondisinya jauh lebih berantakan dari yang awal. Yang saya pahami adalah hati kita itu seperti rumah. Jadi ketika pagar kita tidak kuat, ada celah, satu titik celah untuk iblis bisa masuk. Contohnya itu apa? Kepahitan, kekecewaan, dendam, luka batin, itu semua celah untuk iblis bisa masuk. Makanya saya selalu katakan kepada orang-orang yang bertanya begini, kenapa orang bisa digunakan? Ada celah dalam dirinya, pagarnya nggak kuat gitu loh. Jadi kenapa orang di rumah itu bisa kena guna-guna? Pagar rumahnya tidak kuat, bukan pagar besinya, bukan, tapi pagar secara rohaninya nih. Kalau saya pribadi selalu berdoa supaya bagaimana Tuhan melindungi rumah kami gitu loh. Bagaimana Tuhan melindungi lebih dari kemampuan saya melindungi atau menjaga rumah ini dengan membuat pagar mengunci setiap kami keluar dari rumah atau ketika sudah malam. Saya selalu mempercayai ada Tuhan yang menjaganya. Lalu kita tidak pernah tahu ada orang yang tidak senang ke kita melemparkan sesuatu yang tidak baik. Setiap hari saya berdoa memberkati orang-orang yang ada di sekitar ini, mengampuni orang-orang yang berniat jahat. Nah, pengampunan kita itu akan menjadi apa ya? Tembok, menjadi pagar yang akan melindungi kita. Nah, makanya ketika saya melayani orang-orang yang menyimpan kepahitan, luka batin, yang dari sejenis dengan hal itu, yang teramat sangat sulit mengampuni, saya selalu waspadakan mereka dengan hal-hal lain yang jauh lebih berat yang akan menimpa mereka. Contohnya seperti yang tadi, bahkan termasuk hipnotis. Saya pernah dulu mendengar satu ahli hipnotis di Indonesia ini, dia bilang seperti ini, sebenarnya orang tidak akan bisa dihipnotis kalau dia tidak izinkan. Lah, berarti kalau misalkan terjadi di terminal orang dihipnotis, atau almarhum saya pernah mengalami hipnotis lewat telepon sehingga dia berjalan ke bank mentransfer seluruh uangnya ya ke dihipnotis. Apakah orang yang menghipnotis itu minta izin dulu? Punten Bu, saya mau hipnotis. Enggak secara literal seperti itu pemirsa, tapi yang konfirmasi atau izin yang dimaksudkan oleh si ahli hipnotis ini adalah, yang saya pahami adalah ada celah gitu loh. Jadi ketika ada celah di hati kita dan kita tidak menyelesaikan hal itu, nah itu bisa menjadi jalan masuk gitu, jalan masuk. Makanya firman Tuhan mengatakan apa? Berdoalah dan berjaga-jagalah. Mau dimanapun kita harus selalu dalam kondisi waspada. Kita tidak pernah tahu, ya kan, karena tadi kan perjuangan kita melawan darah dan daging ya. Kita tidak pernah tahu bagaimana kondisi di sekeliling kita, tapi ketika kita dalam kondisi waspada terus berdoa, jadi ketika di mall atau di jalan kita nggak fokus dengan handphone kan, sehingga sampai pikiran kita kosong, plak, kena tepuk misalnya, kan kena hipnotis. Jadi oke, kita dengan handphone misalkan atau dengan baca buku atau dengan aktivitas, tapi kita tetap harus berjaga-jaga bagaimana hati kita tetap terkoneksi dengan Tuhan yang akan melindungi kita. Nah, itu dia. Maka ketika Anda terlibat dengan okultisme dalam bentuk apapun, itu adalah salah satu plak deal. Berarti gue punya hubungan, punya koneksi dengan iblis, seperti itu ya. Nanti Anda bisa membaca juga Kisah Rasul 13 ayat 6 sampai dengan ayat 13. Oke. Lalu apa akibat terlibat dalam okultisme? Wah, banyak banget. Saya ceritakan satu contoh nyata, dan saya selalu ceritakan ini di kelas. Ada mahasiswa saya dulu. Dia dalam PD, dalam PA mengakui kalau dia menyimpan sesuatu di badannya gitu loh. Jadi ketika dia dikirim ke Bandung untuk kuliah, orang tuanya memberikan dia ditanam di badannya semacam pitonggam namanya, hal yang akan membuat dosen-dosennya itu manut ke dia gitu loh, nggak akan marah-marah, nggak akan sulit diajak komunikasi apa segala macam. Dan ketika saya tanya gunanya apa ya, supaya lancar kuliah. Dan memang kuliahnya lancar guys.
Ya, ketika dia mengatakan begitu, saya katakan, kau tahu nggak ada efeknya? Enggak, saya nggak ada efeknya, Bunda. Saya baik-baik saja dan sekali setahun saya pulang ke kampung untuk ngecas. Dan ternyata pitonggam yang ditanam di tangannya itu kudu dicas, gitu ya kan, udah dicas. Nah, jadi ada efeknya. Saya jelaskan kebenaran firman Tuhan, ada apa di balik pitonggam tersebut, ya kan? Kalau dia merasa nyaman sekarang, tapi nanti iblis itu nggak pernah kasih sesuatu dengan kasih, tapi dia bilang, enggak, aku nggak masalah, aku nggak sakit, aku nggak apa-apa, ya. Dan penting kan saya sudah katakan kebenaran, itu kan pilihannya kan ke dia mau percaya apa enggak gitu. Nah, singkat cerita setelah dia tamat, lalu dia bekerja di Jakarta. Nggak lama setelah dia bekerja, dia langsung telepon sambil menangis dengan suara yang penuh ketakutan, mengatakan, aduh kondisiku sekarang bla bla bla, Bunda bla bla. Nah, Anda melihat ya bagaimana akhirnya kuasa yang diterimanya waktu kuliah itu mulai sekarang meminta imbalan dari dia, seperti itu. Itu dia. Lalu apalagi saya temukan orang-orang yang terlibat dengan okultisme itu gampang sekali stres, juga depresi, ya, karena memang bagaimana tidak gampang stres dan depresi, kan dia sudah mendoakan Tuhan gitu loh. Ya, kalau sudah orang mendoakan Tuhan, misalkan mengalami sesuatu, kan imannya gampang tergoncang gitu. Jadi orang yang terlibat okultisme juga punya kecenderungan bunuh diri. Jadi kalau di konseling, saya punya klien misalkan yang mengatakan aku ingin bunuh diri, maka saya bersyukur kepada Tuhan bawa dalam pelayanan okultisme. Saya tidak akan berhenti sampai kepada apa yang menyebabkan kau ingin bunuh diri. Artinya patah hati. Seperti apa patah hatinya? Enggak. Saya akan lihat sampai ke akar-akarnya. Bagaimana keluarganya, bagaimana orang tuanya, dan pelenteng. Beneran. Akarnya salah satunya adalah keterlibatan kepada okultisme. Ya, okultisme. Ya, lalu apalagi ya, suka menghujat nama Tuhan lah ya, sama dengan ya nggak nyaman kalau mendengar firman Tuhan atau mendengar nama Tuhan gitu loh. Itu selalu panas gitu loh. Apalagi temperamental, gampang marah, emosian, bengis, suka menyiksa orang yang lemah, bahkan suka menyiksa hewan, bahkan juga terikat dengan apalagi kecanduan dengan miras, minuman keras, narkoba, pornografi, segala macamnya. Dan kalau anda sudah menikah, orang yang terlibat okultisme itu rentan dengan kehancuran di rumah tangganya, gitu ya, kekerasan di rumah tangganya, ya, karena tadi kan menjadi orang yang cenderung menjadi temperamental, begitu ya, menjadi orang yang temperamen gitu loh. Nah, jadi dan tak jarang yang terjadi kalau orang terlibat di okultisme, perceraian itu turun-temurun, kemudian tidak memiliki berkat anak, ya, penyakit yang berat, aneh. Dokter mengatakan dia nggak sakit apa-apa, tapi kondisinya sakit, nggak bisa apa-apa, seperti itu. Nah, bahkan juga kematian yang tidak normal, ya, terus-menerus mengalami keguguran. Saya pernah punya klien seperti itu. Bolak-balik keguguran, cepat hamil tapi selalu keguguran. Setelah dilayani ternyata memang dia punya dia punya riwayat okultisme. Jadi saya waktu itu tantang dia mau melepaskannya apa enggak. Kalau dilepaskan, ya Tuhan mungkin akan berkenan memberikan berkat keturunan gitu loh. Jadi tidak mudah waktu itu dia mengambil keputusan untuk melepaskannya karena sudah terlalu nyaman dengan itu. Bagaimana usahanya diberkati dengan memakai pengaris apa segala macam, tapi pada akhirnya dia bersedia melepaskannya dan puji Tuhan dia hamil. Bahkan juga efek dari okultisme itu apa? Gangguan kejiwaan, ya. Itu yang saya katakan tadi, seperti kecenderungan mengalami halusinasi, ya, mendengar hal-hal yang aneh-aneh, bisikan-bisikan, bunuh dia, atau bunuhlah dirimu, lukai dirimu. Nah, hal-hal seperti itu saya temukan di pelayanan di konseling, ya, atau pelayanan okultisme, ya. Lalu bagaimana cara lepas dari okultisme? Sejujurnya mengenal Tuhan, mempercayai Tuhan nggak berat sebenarnya, ya. Ketika kita mempercayai Tuhan, bagaimana kita kembali kepada Tuhan, maka ya Tuhan itu akan bekerja, ya. Tuhan itu berkuasa penuh untuk melepaskan dan membebaskan kita dari okultisme. Yang pertama adalah mengakui apa yang telah dilakukan, ya. Apa yang telah dilakukan, entah itu dalam bentuk kecil atau besar. Misalkan pernah memakan sesuatu dari dukun atau orang pintar, atau sesuatu yang sudah keren kan kata-katanya, dirangkai dengan ritual-ritual penyembahan kepada arwah yang sudah meninggal gitu ya. Jadi
lalu itu diminum. Nah, itu pun termasuk bentuk okultisme gitu. Jadi dalam bentuk apapun, biasanya kalau saya melayani orang-orang yang terlibat okultisme, saya akan bertanya kepada dia, apa yang pernah, sesuatu yang diminum kah, sesuatu yang dimakan kah, yang dipakai kah, yang disimpan kah, semua itu harus diakui. Dan kalau itu dalam bentuk benda, misalkan misalkan pakaian, misalkan buku, ya batu, apapun bentuknya, itu semua harus dibakar habis, ya. Itu biasanya saya lakukan seperti itu. Nah, lalu setelah dia mengakui dosa yang dia lakukan, maka dia juga harus mengakui bahwa ternyata dalam hidupnya hanya ada satu kuasa yang tidak bisa terbandingkan oleh apapun, yaitu kuasa Tuhan. Dan bagaimana dengan pengakuan tersebut, dia sampai pada titik menerima Yesus itu sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dia, pemirsa, ya. Yakobus pasal 4 ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu, ya, akan lari daripadamu. Jadi bagaimana kita sebenarnya disuruh Tuhan untuk melakukan perlawanan. Ingat kata Paulus tadi, peperangan kita melawan. Jadi saya selalu bilang begini, jadi nggak cuma doa, tapi lakukan sesuatu gitu loh, lakukan sesuatu, ya. Nah, kita bandingkan dengan 1 Petrus pasal 5 ayat 8 ke ayat 9. Sadarlah, berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bentuk perlawanan itu apa? Ya, Anda punya keberanian, punya sikap menolak. Lah, bentuk perlawanan itu apa lagi? Meskipun sangat sulit kondisi Anda, lalu ditawarkan kondisi atau jalan pintas yang dianggap pantas, Anda benar-benar mengatakan tidak. Meskipun kondisinya sulit, kepengen banget dapat jodoh, kepengen banget dapat berkat anak, kepengen banget sembuh, tapi tidak mau, atau pengen banget cepat kaya gitu, tidak mau melibatkan hal yang seperti itu. Ini disebut dengan perlawanan. Jadi nggak cuma berdoa, Tuhan jauhkan Anda dari pencobaan, enggak, tapi Anda juga bergerak dari tempat di mana Anda mengalami pencobaan tersebut. Tinggalkan tempat itu, disebut dengan perlawanan. Lalu apalagi perlawanannya? Ya, katakan sikap yang tegas tentang hal itu dengan semua konsekuensinya tentunya. Harga yang harus Anda bayar, tapi Anda tidak takut karena Anda percaya hanya Tuhan tadi yang berkuasa atas kehidupan Anda, ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 mengatakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu, sebab roh yang ada dalam diri kamu lebih besar dari yang ada di dalam dunia ini. Saya katakan tadi, dunia ini punya kuasanya itu besar, tapi dengan menjadi anak-anak Tuhan memberi kita kuasa yang jauh lebih besar dari kuasa yang ada di dunia ini. Tinggal bagaimana kita tetap terkoneksi, terhubung dengan Tuhan. Yang kedua, apa? Cari pertolongan lanjutan. Jadi kalau Anda sudah aduh ini dosa, gue pernah terlibat dengan okultisme ini, ya, pernah minta diramal atau bla bla, gue harus segera dibebaskan dari sini nih, harus segera diatasi. Kalau Anda belum yakin untuk mendoakan sendiri, ya, Anda bisa mencari pertolongan hamba-hamba Tuhan atau orang-orang yang memang Tuhan perlengkapi dengan talenta untuk mengurus orang-orang yang terlibat dengan okultisme. Karena jujur saja nggak semua hamba Tuhan tanda kutip paham tentang hal ini. Tahu mungkin tapi tidak paham, atau tahu mungkin tapi tidak berani berurusan dengan hal ini, seperti itu, ya. Ya, seperti mengikuti pelayanan pelepasan, bagaimana Anda tadi dituntun untuk minta ampun, lalu membawa barang-barang atau apapun yang pernah Anda terima, lalu itu dibereskan bersama dengan hamba Tuhan yang paham tentang hal itu. Lalu yang ketiga, apa? Memutuskan. Bagaimana Anda setelah mengakuinya, kemudian Anda meminta pertolongan untuk bagaimana menghancurkan barang-barang yang pernah Anda terima. Kalau itu Anda minum atau Anda makan, lalu hamba Tuhan akan menolong Anda untuk meminta ampun kepada Tuhan supaya darah Tuhan menguduskan kembali tubuh Anda yang pernah menerima kuasa dari kegelapan. Lalu kemudian Anda membuat komitmen yang baru. Bagaimana Anda setelah menyelesaikan urusan okultisme ini, Anda mengatakan bahwa Anda hanya terhubung dengan Tuhan. Anda hanya mempercayai Tuhan, dan semua bentuk okultisme yang pernah Anda terima itu Anda akui sebagai hal yang tidak benar, sehingga Anda tidak lagi mendapatkan intimidasi dari iblis akan apa yang pernah Anda lakukan tersebut, ya. Lalu yang keempat, apa? Berubah, ya dong. Jadi
kepada setiap orang yang Tuhan izinkan saya layani okultisme, saya selalu katakan nggak akan terjadi apapun kalau Anda tidak melakukan sesuatu. Dalam pengertian apa? Perubahan, perbaikan tidak akan terjadi kalau Anda sendiri tidak memulainya. Jadi artinya, oke, puji Tuhan Anda sudah mengakuinya, kita sudah menyelesaikan barang-barang, makanan, minuman yang pernah Anda konsumsi, sudah berdoa untuk rumah apapun segala macam, tapi Anda harus berubah, mulailah sesuatu yang baru. Persekutuan dengan Tuhan, ya, bagaimana Anda memiliki kembali hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan, yang lebih berkualitas, nggak asal berdoa, nggak asal beribadah, tapi sesuatu yang lahir dari pemahaman kalau ternyata Anda itu butuh Tuhan dan lebih dari apapun, begitu ya. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Persembahkan tubuhmu dan berubahlah, jangan menjadi sama dengan dunia ini, ya. Lalu kita bandingkan lagi dengan 1 Timotius 4 ayat 7 ke ayat 8. Jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Nah, jadi saya selalu memahami ya, untuk berdoa pun adalah butuh latihan. Baca Alkitab butuh latihan, karena ada banyak orang baca novel Harry Potter melek aja matanya gitu loh. Seger. Tapi begitu baca Alkitab peleteng ngantuk. Nah, itu pun butuh latihan. Berpraise worship pun butuh latihan. Tapi makanya saya katakan tadi, bagaimana Anda setelah menyelesaikan urusan okultisme ini memulai sesuatu yang baru dengan sebuah latihan, dengan sebuah kebiasaan. Allah bisa karena biasa. Yes. Jadi saya mau mengatakan kepada Anda, terlalu berharga hidup Anda itu, terlalu berharga tubuh Anda untuk diisi dengan hal-hal yang murahan dan hal-hal yang rendahan. Buat saya setiap bentuk okultisme apapun itu murahan dan rendahan, ya. Saya pribadi juga mengalami bagaimana saya di komitmen saya mendoakan banyak orang, misalkan minta keturunan atau berkat teman hidup, pekerjaan atau apapun itu. Kadang-kadang ada yang sudah 5-7 tahun saya doakan gitu ya, 7 tahun saya doakan, kedagingan sih kadang-kadang mikir kapan ya Tuhan gitu loh. Tapi saya selalu mempercayai ya, waktu Tuhan tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat. Kalau memang itu bagiannya, nggak akan kemana. Jadi bagaimana saya juga meneguhkan orang-orang yang saya doakan untuk tetap jalan-jalannya Tuhan dan tidak memakai ketika saya mendoakan dia tidak menjalani satu usaha atau upaya yang menyimpang atau yang tidak sinkron dengan apa yang saya doakan gitu, atau apa yang kami komitmenkan berdoa bersama-sama. Jadi pahamilah pemirsa, Tuhan sudah memberikan kita keselamatan, membarui hidup kita, membuat hidup kita berharga. Please, jangan pernah melibatkan lagi hidup dan diri Anda dengan hal yang murahan dan rendahan seperti itu. Karena tidak pernah, sekali lagi, iblis kasih sesuatu yang gratis, tidak pernah kasih kehidupan, cuma kematian. Tujuan iblis cuma kematian doang, ya. Dan bagaimana Anda kehilangan kehidupan dan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Salam sehat pemirsa, tetap happy. Michael Mahita, semangat dan oke.